Bab 131. Gaun selutut membuat dirinya terlihat sangat cantik. Mata Basten langsung melotot saat menatap wajah wanita cantik yang begitu ramah dengan pesona senyuman manisnya. Bahkan ia sampai menelan ludahnya dengan keterkejutannya dan bengong. Seharusnya saat ini Canari sedang bersama Santi untuk belanja, tapi malah ke kantor menemui suaminya. Senyuman Canari membuat hati Basten menjerit dengan kesibukannya. Tolong jangan macam-macam dulu, lagi banyak pekerjaan. Keluh batin Basten. Loh, kok malah kesini? Bukannya sekarang lagi sama Santi? Tanya Basten. Si Santi sama tunangannya, jadi gak bisa nemani aku belanja. Mas lagi sibuk ya? Tanya Canari sambil menatap tumpukan berkas di atas meja kerja suaminya. Banget, jawab Basten sambil meregangkan otot-ototnya. Ya udah deh, gak jadi kalau begitu. Jawab Canari dengan nada kesal. Emang mau minta apa sih? Mau ditemani belanja? Basten langsung menebak kekesalan istrinya. Gak, aku udah belanja tadi. Apa gak lihat baju yang aku pakai ini? Baju baru. Canari memamerkan gaun lengan panjang yang baru ia beli. Basten kembali memperhatikan pakaian istrinya, sebab mana dia tahu karena kesibukannya yang mana baju baru dan baju lama Canari. Wah, cantik banget, Basten memuji setelah ia memperhatikan baju gaun yang dipakai istrinya. Sini. Ajak Basten sambil menepuk-nepuk pahanya. Canari langsung menghampiri suaminya. Tapi jangan dicium ya, soalnya lipstiknya nanti pudar. Aku pengen kelihatan cantik dulu hari ini. Emang kamu mau kemana sore-sore begini sampai berdandan cantik? Akhirnya Basten kepo. Niatnya ajak untuk berkencan. Tapi sepertinya Mas lagi sibuk tuh. Dede kecil mau jalan-jalan sama papa? Tanya Basten dengan calon bayi mereka sambil mengelus perut buncit istrinya. Bukan Dede yang mau, tapi aku, protes Canari. Di sisi lain, sesuai dengan kesepakatan Altar harus menjemput Velti setelah selesai ngantor. Sore itu Velti sengaja berdandan cantik. Bahkan baju kerja yang ia pakai saat berkantor telah ia ganti dengan gaun warna putih selutut, dengan payet-payet di bagi dada menjadikan si Velti terlihat cantik dan anggun. Kenapa, aneh ya atau gimana sih, atau kayak kuntilanak? Tanya Velti saat memperhatikan Altar menatapnya sampai bengong. Mana ada bidadari cantik seperti kamu sama dengan kuntilanak? Sanjung Altar membuat Velti semakin merona. Ayo, kita jalan. Altar menuntut langkah Velti masuk ke dalam mobil. Sampai pintu mobil pun dibukakan oleh Altar untuk si calon kesayangannya. Bisa gak sih mas, jangan ngegombal gitu dong. Ucap Velti sambil tersenyum. Dan bisa gak sih dek, jangan berdandan cantik seperti ini. Kalau gak mau digombalin. Sahut Altar. Mereka pun berangkat. Sementara Velti terdiam setelah mendengarkan perkataan Altar yang membuat wajahnya semakin merona dengan sanjungan yang diberikan oleh Altar. Dek, kita makan dulu sebelum masuk ke bioskop. Aku lapar nih. Ajak Altar di tengah perjalanan menuju tempat bioskop. Mas, kan filmnya akan diputar sekitar 1 jam lagi. Nanti kalau kita makan di sekitar sini pasti terlambat. Gimana kalau kita makan aja di restoran dekat tempat bioskop? Usul Velti setelah melihat jam tangannya. Boleh, apa sih yang gak boleh buat Dede Velti? Ucapan Altar terdengar pelan tapi menyanjung, hingga Velti langsung kehabisan akal untuk protes atau menjawab setiap perkataan Altar.
Beberapa menit kemudian, setelah mereka lihat sebelah kiri dan kanan, akhirnya mereka menemukan salah satu warung yang bertulisan, "Cepat saji." "Di sana yuk," ucap Velty sambil menunjuk salah satu warung yang tidak terlalu jauh dari tempat bioskop itu. "Boleh dekku," jawab Altar sambil tersenyum. Dan lagi-lagi wajah Velty merona dengan respon-respon lembut dari si Altar. "Mas, bisa gak sih?" protes Velty yang tidak-tidak ingin digombalin terus sama Altar. "Gak bisa." Altar memotong pembicaraan Velty, sebab Altar tidak bisa menyembunyikan keanggunan si calon kekasihnya. Velty kembali diam, dan memilih fokus untuk makan di warung yang mereka pilih. Selama makan Altar bicara dengan berbagai candaan, gombalan dan sanjungan untuk Velty. Sangat terlihat jelas wajah Velty selama makan selalu merona. Tapi tiba-tiba di sela-sela obrolan mereka, tepatnya di meja paling pojok di warung itu terlihat sepasang suami istri yang sedang memilih menu makanan. "Velt, lihat tuh," ucap Altar sambil menunjuk dengan tatapannya ke arah Basten dan Canari yang sedang sibuk memilih menu makan kesukaan mereka. Velty menatap ke arah sepasang kekasih tersebut, dan saat itu ia langsung tegang saat melihat keberadaan Basten dan Canari yang sedang sibuk memilih menu makan mereka di warung yang sama dengan mereka. Sebab kencan pertamanya ini dengan Altar dia tidak mau gagal dan terganggu. Dia ingin berjalan dengan baik dan nyaman. "Dek, nanti saat mereka cuci tangan, kita ambil kesempatan untuk cepat-cepat keluar," bisik Altar sambil menundukkan kepalanya. Begitu juga dengan Canari, seolah memanfaatkan bayangan orang yang lalu lalang di warung itu untuk bersembunyi. Velty mengangguk, pertanda bahwa setuju dengan ajakan Altar. Mereka pun tak ada henti-hentinya memperhatikan pasangan suami istri itu yang sedang sibuk memperdebatkan menu makanan kesukaannya mereka. Keduanya tak sabar ingin segera keluar dari warung itu. Andaikan saja Altar punya sihir, dia ingin menyihir pasangan suami istri itu supaya tidak bisa melihat keberadaan mereka. Dengan spontan Canari melirik sekeliling warung itu setelah selesai mereka memilih menu makanan yang mereka pesan. Dan dengan kompaknya Altar dan Velty menundukkan badannya dan menyembunyikan kepalanya di bawah meja. Dengan keterkejutan, bunyi kepala Altar saat terbanting di meja. Rasanya ingin sekali ketawa saat mendengarkan bunyi kepala Altar. Namun Velty berjuang sekuat tenaganya untuk menahan tawanya. Akhirnya kesempatan yang dinanti-nantikan tiba juga. Basten dan Canari menuju tempat pencucian tangan. Dengan cepatnya mereka langsung keluar dari warung tersebut lari terbirit-birit, masuk ke dalam mobil dan segera menuju tempat bioskop. "Kita langsung duduk di depan aja ya," usul Velty saat mereka memasuki ruangan bioskop. "Langsung duduk di depan pelaminan juga boleh," sahut Altar mencandai perkataan Velty. "Mas, bisa gak sih?" protes Velty, sama seperti ucapan sebelumnya. "Gak bisa." Mereka pun langsung memilih tempat duduk yang belum berisi di bagian paling depan. Langkah demi langkah Altar merangkul pundak wanita yang bergaun putih di atas lutut itu untuk menuju tempat duduk yang menjadi pilihan mereka. Namun sebelum tiba di tempat duduk yang mereka pilih, lagi dan lagi pasangan Mes Asterisum yang tadinya mereka hindari itu dari warung sebelumnya, kembali terlihat oleh Altar di dalam ruangan bioskop itu sedang ngantri membeli popcorn. Apakah kencan pertama Velty dengan Altar bisa berjalan sesuai dengan yang mereka harapkan?
atau sebaliknya tidak sesuai dengan yang mereka harapkan dengan keberadaan pasangan Mes Asteris Umitu yang diam-diam juga ikut menonton di bioskop tersebut. Ini pasti rencana si Chan. Batin Altar. Lanjut ke bab berikutnya. Semoga teman-teman masih setia mengikuti alur cerita novel Suami Perjodohan.